Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hikam, NIM 146205 kali 7. Di sini saya akan mendemonstrasikan program script MATLAB saya dengan gambar yang sesuai dengan absen saya, yaitu absen saya berurutan 1. Di sini saya menggunakan gambar pertama dari aset gambar yang telah disediakan untuk input citranya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, akan coba melakukan testing beberapa soal ini. Yang pertama yaitu di sini saya akan mulai dari nomor 1, preproses, yaitu yang pertama dengan mengolah gambar dengan menggunakan contrast stretching, kemudian yang kedua histogram equalization, kemudian yang ketiga transformasi logaritma, yang keempat dan kelima sama power law dengan gamma 0,5 yang pertama, yang kedua dengan power law gammanya 2, dan yang terakhir dengan menggunakan Gaussian low pass filter dengan nilai D0 nya sama dengan 20, nilai frekuensinya 20. Saya langsung masuk ke program. Oke, saya mulai dari contrast stretching. Yang pertama, ini adalah script function, isi dari function contrast stretching. Dia mengambil gambar dan nilai E, nilai konstantanya. Oke, langsung masuk mulai dari script pertama, yaitu contrast stretching. Di sini saya udah memasukkan gambarnya ke dalam variabel f, kemudian e-nya menyimpan nilai konstantanya. Di sini normalnya kita taruh 1 dulu. Saya masukkan nilai konstantanya 1 pertama, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah hasil proses dari pengolahan citra menggunakan contrast stretching, yang mana hasil gambarnya yang akan ditampilkan yaitu gambar akan menjadi lebih cerah. Jadi yang bagian abunya ya cerah, bagian putihnya juga ya semakin cerah. Oke, lanjut ke kita lanjut dengan mengedit. Jadi sebelum kita pindah ke yang kedua, kita lanjut dulu dengan mengedit konstantanya untuk melihat apakah ada perubahan. Jika nilai konstantanya berubah, di sini misalnya saya taruh 10. Nah, ternyata gambar yang dihasilkan menjadi semakin gelap. Yang putih semakin putih dan yang gelap semakin gelap, menjadikan gambar tersebut semakin detail, terutama di bagian putih-putihnya tadi ya. Ini konstantanya 10 ya. Oke, lanjut masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah histogram equalization. Oke, yang pertama dimulai dengan functionnya. Di sini functionnya hanya menerima nilai masukan dari gambarnya saja. Jadi mungkin sini nggak ada perubahan. Yang akan saya coba langsung aja dijalankan scriptnya. Nah, ini adalah hasil pengolahan citra, pengolahan gambar menggunakan function histogram equalization. Ini ya, gambarnya semakin tajam. Jadi yang ini kurang tajam, ya ini semakin tajam. Cuma ya kasar aja. Ini kan lebih tajam. Oke, ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi logaritma. Masuk ke functionnya. Ini adalah functionnya menggunakan logaritma. Dia mengambil nilai, function ini mengambil nilai gambar dan nilai C, yaitu konstantanya, yang mana nilai konstanta ini lebih dari 1. Kalau 0 ya gak kelihatan gambar ntar. Masuk ke scriptnya. Salah, ini yang gamma.
skripnya. Di sini misalnya konstantanya 1, apa yang akan terjadi dengan gambarnya? Gambarnya ternyata gini ya, lebih abu ya, dia gambarnya lebih keabuan ini ya. Sedangkan di sini saya akan mencoba merubah gambar ini menjadi dengan merubah konstantanya menjadi lebih tinggi. Di sini misalnya taruh 10, apa yang akan terjadi dengan gambarnya? Ternyata lebih cerah. Jadi ini untuk yang ketiga, yaitu logaritma. Semakin tinggi konstantanya, maka gambar akan semakin terang seperti ini. Sedangkan semakin rendah maka gambarnya akan ini ya, masih keabuan gambarnya kalau semakin rendah. Sedangkan semakin tinggi gambarnya akan semakin terang. Ini kan semakin semakin kasar lah kalau semakin rendah. Kalau ini semakin halus dan semakin cerah, semakin terang gitu. Ini untuk yang logaritma. Yang ketiga, masuk ke yang keempat, yaitu power law. Jadi 4 sama 5 sama, beda yang pertama power law-nya dengan gamma 0,5, dan yang kedua power law-nya dengan gamma dengan yang pertama, yang keempat dan kelima ini menggunakan filter gamma, yang mana yang nomor 4D itu nilai power law-nya adalah 0,5, sedangkan yang kelima nomor 5 power law-nya nilainya 2. Yang pertama 0,5, yang kedua adalah 2. Saya akan coba yang pertama. Sebelumnya saya masuk dulu ke functionnya. Ini adalah functionnya. Dia mengambil nilai gambarnya tadi, kemudian nilai C-nya, konstanta, kemudian nilai gamma. Masuk ke skripnya. Di sini skripnya nilai gammanya sebesar 2,0. Jadi kita coba dulu dari yang D ya. D adalah 0,5. Kita jalankan. Ini adalah hasil dari pengolahan gambar menggunakan gamma. Hasilnya semakin abu kayak gini. Bagaimana kalau saya coba rubah konstantanya menjadi lebih tinggi? Apakah ada perubahan? Kita close saja yang originalnya. Dihapus, konstantanya dirubah jadi lebih tinggi. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Kalau dilihat sepertinya tidak ada perubahan pada perubahan nilai konstanta di sini. Jadi kayaknya hasilnya sama aja ya. Ya, sepertinya sama aja nilainya. Ya, jadi sepertinya memang nggak ada perubahan ya untuk yang gamma, untuk pengolahan gambar menggunakan gamma. Jadi nggak ada perubahan di konstantanya. Intinya konstantanya nilainya 1 atau lebih dari 1 gitu. Ini untuk gamma yang 0,5. Untuk yang D, masuk ke yang E, gammanya 2,0. Kalau tadi gambarnya cerah, kalau sekarang 2,0, semakin tinggi, apakah dia semakin cerah apa semakin gelap? Kita coba jalankan. Nah, ternyata gambar yang dihasilkan semakin gelap. Yang mana di sini gambar menjadi semakin detail karena ya tadi semakin gelap ya. Kalau ini aslinya seperti ini, kalau setelah dimasukkan di filter dengan gamma nilai gammanya 2,0 akan semakin gelap. Jadi semakin kecil nilai power law-nya tadi, nilai gammanya tadi, maka gambarnya akan semakin cerah, sedangkan semakin tinggi maka gambar akan semakin gelap. Ini untuk yang 4 dan 5, D sama E.
Oke, yang terakhir, yang ke-6 adalah Gaussian low pass filter dengan nilai D0 sama dengan 20. Masuk ke yang terakhir, yaitu Gaussian low pass. Di Gaussian low pass ini nggak pakai function, jadi langsung aja gambarnya diolah, udah nyatu ya, gabung jadi satu. Nah, di sini nilai D0 nya 20 ya, 20. Kita coba jalankan. Ternyata gambar ngeblur parah, sampai udah nggak jelas gini gambarnya. Berarti di angka frekuensi lokusnya 20, gambar blurnya kayak gini. Coba saya hapus, saya ganti dengan nilai misalnya 80. Nah, ternyata blurnya yang nggak kayak yang pertama tadi, blur parah. Ini blurnya parah, ini blurnya ya blur, cuma nggak parah kayak yang pertama. Jadi semakin rendah nilai frekuensi lokusnya, maka gambar akan semakin ngeblur. Sedangkan semakin tinggi nilai lokusnya, gambar lebih kelihatan, blurnya lebih rendah. Jadi blurnya semakin lebih rendah, nilai blurnya lebih rendah, sedangkan nilai gambarnya lebih kelihatan gitu ya. Kemudian kalau yang semakin rendah, jadi semakin kalau semakin rendah nilai lokusnya tadi, frekuensinya tadi semakin rendah, kayak tadi yang pertama 20, maka gambarnya ya akan seperti ini, lebih blur dan gambar tidak kelihatan, tidak jelas. Sedangkan semakin tinggi nilainya masih ngeblur, cuman gambar lebih jelas gitu loh. Jadi semakin tinggi gambar lebih jelas dan blurnya juga tetap ada gitu. Akan tapi semakin rendah dia semakin ngeblur dan gambar semakin gak kelihatan. Ini untuk yang terakhir di nomor 1, yaitu Gaussian low pass. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan ke nomor 2. Ya, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi dari program, yaitu masuk ke nomor 2, noise reduction. Di sini proses menghilangkan noise pada gambar. Yang pertama menggunakan arithmetic mean filtering, dan yang kedua harmonic mean filtering, dan yang ketiga median filter. Di sini saya akan gabungkan yang pertama dan kedua. Kemudian selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan yang ketiga. Masuk ke program MATLAB langsung. Di sini saya ada dua function, dua script. Yang pertama yaitu untuk nomor 1 dan 2, untuk A dan B, yaitu menggunakan main filter. Ini main filternya. Jadi di main filter ini kita masuk aja langsung ke scriptnya. Nah, di sini pertama meload gambar terlebih dahulu, kemudian selanjutnya yang kedua tinggal kita filter gambar tersebut dengan filter-filter yang sesuai dengan soal tadi. Jadi yang sesuai dengan soal tadi, yang pertama yaitu menggunakan arithmetic mean filtering, dan kedua harmonic mean filtering. Di sini menggunakan arithmetic dan harmonic, jadi tinggal dimasukkan aja sesuai dengan fungsinya ini, filternya apa dan nilainya apa gitu. Masukkan gambar, kemudian filter harmonic atau arithmetic dan harmonic, ini untuk yang A dan untuk yang B. Kemudian ini 3 kali 3,3 adalah ukuran jendelanya, ukuran jendela gambar yang di ukuran filternya, dengan filter 3x3, matriks 3x3. Di sini akan saya rubah 3x3, 9x9, saya akan tambah ntar untuk percobaan
untuk melihat perubahannya, apa yang akan berubah dari filter dengan 3,3 dan selainnya. Sini saya akan coba jalankan. Sini menampilkan 3 gambar sekaligus, yaitu gambar originalnya, kemudian aritmetik dan harmonik. Jadi kalau dilihat sekilas di sini, ya ini kelihatan ya perbedaannya ya. Ini gambarnya kasar, ini jadi nggak kasar, noise-nya dihilangin. Kemudian selanjutnya di sini ada sedikit perbedaan antara aritmetik dan harmonik, sedikit ya. Yang kelihatan di sini ada di titiknya ini, mungkin ini putihnya lebih terang, kalau ini lebih nitik gitu ya. Nah ini ya, ya nggak sih ya, ya ini kelihatan perbedaan ya, walaupun dikit ya. Tapi intinya sama-sama hasilnya tuh ya seperti ini, menghilangkan noise, yaitu kasaran dari gambar ini dihilangkan di sini. Ya oke, saya lanjut langsung ke perubahan. Kita coba ngerubah filternya dengan matriks misalnya 9 kali 9. 9 kali 9. Nah, setelah saya merubah matriksnya menggunakan matriks 9 kali 9, ternyata gambar yang dihasilkan menjadi blur. Jadi noise-nya itu bukan menghilangkan noise lagi nih, sampai udah blur gitu loh ya. Jadi semakin tinggi semakin noise-nya tuh bener semakin dihapus gitu loh, semakin halus gitu. Nah ini kan semakin halus istilahnya kan gambarnya. Akan tapi kalau kayak pertama tadi normalnya ya 3 kali 3 itu menjadi lebih jelas gitu. Jadi lebih gambar lebih jelas dengan noise yang udah dihilangkan. Jadi noise-nya udah hilang plus gambarnya kelihatan. Kalau kayak gini kan gambarnya udah kurang kelihatan nih. Walaupun noise-nya nggak kelihatan sama sekali, tapi gambarnya juga terganggu. Jadi semakin tinggi matriks filternya ya semakin ngeblur. Kalau semakin rendah noise-nya hilang tapi gambar masih terjaga. Ini untuk yang pertama. Kemudian masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah oh ya tadi ada dua ya, aritmetik sama harmonik. Yang tengah tadi aritmetik, yang kanan adalah harmonik. Kemudian yang ketiga di sini adalah median filter. Ini functionnya median filter. Masuk ke scriptnya, saya akan coba jalankan. Nah, di sini ada dua. Ini yang pertama originalnya, kemudian ini yang mediannya, yang udah difilter dengan median filter. Sama kayak tadi menghilangkan noise, sama ya, ini gambar kasarnya hilang, sama aja kayak tadi, ini yang menghilangkan noise. Coba di sini saya rubah filter, matriks filternya tadi jadi lebih tinggi. Kayak tadi 3 kali 3 kita rubah jadi 9 kali 9. Apa yang akan terjadi? Ternyata sama kayak yang filter sebelumnya, yang A dan B tadi, aritmetik sama harmonik. Semakin tinggi dia semakin ngeblur, semakin rendah maka hasil yang ditampilkan itu noise-nya hilang, ngeblur, plus gambar masih jelas. Itu dia intinya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya demokan untuk nomor 2. Berikutnya saya akan lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini saya akan melanjutkan demonstrasi program untuk nomor 3. Yang mana nomor 3 ini kita disuruh memilih hasil pengolahan
dari nomor 1 dan nomor 2 yang menurut Anda paling baik. Jadi yang menurut saya paling baik. Kemudian lakukan pengolahan menggunakan Laplacian filter untuk gambar 1 dan 2 tadi, dan Gaussian high pass filter dengan D0 sama dengan 20, frekuensi locusnya 20. Jadi 4 gambar yang diolah ya. Yang 2 pertama Laplacian, yang 2 kedua Gaussian. Pertama-tama sebelum memulai mengolah dengan Laplacian filter dan Gaussian high pass filter, terlebih dahulu saya akan mengambil gambar dari nomor 1 dan nomor 2. Di sini saya akan mengambil gambar dari gamma untuk yang nomor 1 dengan power law-nya, nilai power law-nya 2,0. Ini saya save, simpan di nomor 3. Udah. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2 saya menggunakan median filtering. Oh ya, sebelumnya saya rubah dulu ke filter blurnya 3x3 biar jelas, gambarnya lebih jelas. Ini gambar hasil dari mediannya tadi, di save, disimpan ke nomor 3 yang pertama tadi ya. Oke. Masuk ke nomor 3 karena gambarnya udah di sini. Jadi yang pertama gambar yang pertama tadi gambar hasil dari pengolahan menggunakan gamma. Kemudian gambar kedua hasil pengolahan dari median filtering. Jadi yang ini yang tadi gamma, kemudian ini adalah yang filtering, median filtering. Yang pertama yaitu langsung saya akses yang pertama yaitu Laplacian. Masuk ke functionnya terlebih dahulu. Jadi untuk Laplacian ini ada 2 jenis pengolahannya, yaitu menggunakan filter shape 0 dan filter shape-nya 1. 4 agensi untuk 0 dan 8 agensi untuk yang 1. Sigennya 0 ya untuk pusat filter negatif, kemudian sigennya 1 untuk pusat filter positif. Ini Laplacian. Nah, kemudian Laplacian ini dia sebelum jadi setelah gambar diolah dengan Laplacian, gambar akan diolah lagi ke function linear filter. Jadi setelah diolah dengan Laplacian akan di-apply lagi dengan linear filter. Jadi double ya fungsinya. Oke, langsung masuk ke script. Untuk ini untuk yang linear filternya. Kemudian selanjutnya yaitu ke scriptnya. Nah, ini untuk scriptnya. Untuk scriptnya di sini saya akan mencoba dua-duanya. Oh, ini salah tulis. Ini yang 4, yang 8. Ini 4, ini 8. Ini 4. Tadi ini ya. Ada shape-nya 0, kemudian ada sigennya kalau yang 0 itu negatif, kalau yang 1 itu positif. Kemudian ini untuk yang 0 adalah 4 agensi, kemudian yang 1 adalah 8 agensi. Di sini saya akan coba dua-duanya langsung, 4 dan 8. Kemudian dimulai dari yang 0, yang nilai sigennya 0, yaitu yang negatif. Coba saya jalankan untuk gambar, untuk gambar yang ini ya, bukan gambar yang pertama.
Ini untuk gambar pertama. Ternyata ada error. Coba gray-nya diolah dulu. Ini I. Nah, ini hasil pengolahannya. Ini tadi gambar orinya, kemudian ini menggunakan Laplacian yang 4 adjacent, kemudian ini yang 8. Ini hasilnya. Dan ini adalah menggunakan sigen 0 ya. Sigennya 0. Coba sekarang kita rubah sigennya menjadi positif, yaitu 1 dengan 1. Jadi tadi yang 0 ya, sekarang yang 1 coba. Nah, ini 1 yang positif dan hasilnya ya seperti ini. Ini lebih kasar ya, ini lebih halus ya hasilnya. Ini kan kasar kelihatan. Lebih halus dan gambarnya lebih hitam. Kalau tadi yang negatif gambarnya abu, kalau ini yang positif gambarnya hitam. Ini untuk yang positifnya, nilai sigennya 1. Mungkin ini untuk yang nomor ini ya, kasar jadi halus ya, jadi halus. Ini mungkin untuk yang nomor 1. Oke, masuk ke yang nomor kedua, yaitu sebelum masuk ke nomor kedua, sorry lupa. Ini gambar ya, gambarnya sekarang menggunakan gambar kedua terlebih dahulu. Mulai dari yang 0 ya, segen 0, yang lebih ke abu. Ini kita matiin dulu. Nah, ini untuk yang gambar kedua. Jadi dia lebih abu ya, untuk yang dia lebih ke abu untuk gambar menggunakan segen negatif. Kalau menggunakan sigen positifnya, gambar akan hitam. Nah, ini untuk yang 0. Coba kita ganti 1. Ini dimatikan. Nah, ini ya, hitam ya gambarnya. Mirip gambar pertama. Kalau tadi kan gambarnya abu ya, ke abu gambarnya kalau yang 0, sigennya 0. Kalau yang sigennya 1 yang positif, gambarnya itu jadi hitam, masih tetap hitam, masih sesuai dengan warna citra sebelumnya, cuman gambarnya udah diolah, pastinya udah di enhance, udah menjadi ya ini lebih halus. Kalau sebelumnya kan lebih kasar, ini lebih halus. Ini untuk gambar kedua. Oke, selanjutnya masuk ke yang ketiga. Yang kedua adalah Gaussian high pass filter dengan 2 gambar tadi, sama pakai gambar ini. Jadi biar nggak repot, di copy aja. Ini untuk yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu Gaussian high pass. Ini Gaussian high pass langsung digabung jadi satu script tanpa function. Untuk gambar kita pakai gambar 1 dan gambar 2, gambar dari hasil soal nomor 1 dan nomor 2, dan dimulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Sini saya akan coba jalankan, dan ternyata error. I'm so nya salah. Berarti ini diganti A. Jadi kalau yang tadi kan pakai I ya, kalau ini pakai A, makanya salah. Tadi kan saya copy tadi. Ini kan kalau dikembalikan, nah ini kan pakai A, tapi tadi saya copy paste dengan I.
Jadi kita harus ganti dulu dengan A ya. Ini A, ini juga A. Oke, coba dijalankan. Nah, ini untuk gambar pertama. Dengan mengolah gambar pertama dengan menggunakan Gaussian high pass. Nah, ini tampilannya seperti ini hasilnya. Benar-benar kayak gini ya. Ini hasil dari yang pertama. Kemudian di sini saya akan mencoba meninggikan nilai frekuensi lokusnya menjadi 80 kayak sebelumnya ya. Misalnya 80 di sini untuk gambar pertama ya. Apa yang terjadi? Wow, ternyata lebih lebih mencar gitu kayaknya. Coba kita bandingkan ya. 20. Nah, ini ya. Putihnya lebih hilang gitu. Ini yang kedua, ini yang pertama. Ini ya. Oh, gak ke save kan. Ini yang dengan nilai 20 kemudian diganti dengan 80 misalnya tadi. Nah, putih-putihnya semakin redup, semakin hilang yang putih-putihnya, jadi semakin pecah lagi gitu gambarnya. Berarti mungkin semakin tinggi semakin gak jelas gitu loh, semakin ya kayak titik-titik putih aja mungkin kalau misalnya semakin tinggi frekuensi lokusnya. Jadi misalnya lebih tinggi lagi 200 misalnya, biar tinggi sekalian aja. Nah, ini kalau misalnya semakin rendah ya, pas semakin rendah, coba misalnya 5 gitu ya. Nah, kalau 5 masih jelas putihnya, tapi kalau semakin tinggi putihnya semakin redup. Itu dia. Ini untuk yang gambar pertama. Di sini nilai D0-nya disuruh 20 ya. Kita balikin ke 20. 20 yaitu hasilnya ya seperti ini. Ini untuk gambar pertama. Kemudian lanjut ke gambar kedua. Ini gambar kedua. Nah, ini untuk gambar kedua. Di zoom. Ini untuk gambar kedua dengan ukuran frekuensi lokusnya 20. Hasilnya seperti ini. Coba di sini saya rubah frekuensi lokusnya jadi lebih kecil ya. Jadi lebih tinggi. Kalau tadi kan kalau lebih kecil semakin kelihatan putihnya, kalau semakin tinggi putihnya semakin hilang. Ini ya, seret garisnya ini. Coba dirubah jadi 100 misalnya. Ini tadi hasilnya, coba dijalankan, seret. Nah, ini ya, semakin tipis garisnya karena putihnya semakin hilang. Kalau tadi semakin lebih tebal, kalau ini semakin tipis karena nilainya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi nilai lokusnya, maka putih-putihnya tadi, gambar putihnya akan semakin redup, semakin hilang. Sedangkan semakin rendah, gambar redupnya lebih kelihatan. Oke, itu mungkin yang bisa saya demokan untuk soal nomor 3. Di sini saya akan membalikan gambarnya ke 20. Ya, mungkin ini yang bisa saya demonstrasikan. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.